Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Per Indonesia. Kerja remote memang menawarkan banyak fleksibilitas seperti yang sering saya bilang di berbagai video yang sudah saya buat di channel ini. Karena ya kamu bisa kerja dari mana aja, nggak perlu bermacet-macet ke kantor, dan punya kebebasan dalam mengatur waktu. Tapi di balik semua keuntungan itu, banyak profesional pekerja remote yang diam-diam ngerasa stuck nih. Nggak tahu apakah mereka berkembang atau nggak tahu harus belajar apa lagi, nggak tahu apakah kerja keras mereka diperhatikan atau cuma jadi invisible di tengah tim yang tersebar di berbagai kota atau bahkan negara. Kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu, bisa jadi yang kamu butuhkan bukan sekedar pelatihan, bukan juga sekedar sertifikat baru ya, tapi seseorang yang mungkin bisa bantu kamu melihat arah, membimbing langkah kamu, dan memberikan perspektif yang kamu nggak bisa lihat sendiri. Dan disinilah peran mentor yang jadi sangat penting dalam pengembangan karir, terutama untuk kamu yang bekerja secara remote. Di video ini saya akan bahas kenapa punya mentor itu krusial banget buat profesional ya, para pekerja remote. Bagaimana cara menemukan mentor yang hebat, dan gimana cara membangun hubungan mentorship yang produktif walaupun tanpa tatap muka secara langsung. Oke, langsung kita mulai ke poin yang pertama, yaitu kenapa profesional remote itu butuh mentor. Bekerja secara remote seringkali terasa seperti berjalan sendiri di hutan yang luas gitu ya. Nggak ada interaksi sehari-hari, nggak ada small talk di pantry, dan juga kadang feedback dari atasan itu sangat minim ya. Akibatnya banyak orang yang kerja keras setiap hari tapi nggak punya gambaran besar tentang kemana karir mereka sebenarnya itu mengarah. Disinilah peran mentor muncul. Mentor bukan cuma orang yang lebih senior atau lebih berpengalaman. Mentor adalah orang yang bisa melihat potensi kamu, terus juga bisa kasih insight berdasarkan pengalaman yang nyata, dan bantu kamu untuk membuat keputusan dalam karir kamu. Mentor bisa ngasih tahu kamu kayak, arah kerja kamu sekarang udah bagus, tapi kalau kamu mau naik level, kamu harus belajar ini, misalnya gitu ya. Atau bahkan bilang, kayaknya kamu terlalu fokus di hal teknis, padahal yang kamu butuhkan sekarang adalah skill komunikasi dan leadership. Insight-insight kayak gini kadang emang nggak bisa kamu dapat dari Google atau bahkan kursus online sekalipun. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu jenis-jenis mentor dan apa yang kamu butuhkan. Sebenarnya nggak semua mentor itu harus CEO atau tokoh-tokoh yang terkenal ya. Ada beberapa jenis mentor yang bisa kamu temukan tergantung dari kebutuhan kamu. Yang pertama ada mentor karir, yang fokus membantu kamu merencanakan jalur karir jangka panjang. Yang kedua ada mentor teknis, yang bisa bantu kamu untuk meningkatkan skill atau menyelesaikan tantangan teknis tertentu. Yang ketiga ada mentor mindset atau mentor pribadi, yang fokus pada pola pikir, manajemen waktu, work-life balance, dan isu personal lain yang mempengaruhi performa kerja kamu. Kamu bisa punya satu atau bahkan lebih dari satu mentor. Yang penting kamu tahu dulu kebutuhan kamu itu seperti apa dan mencari mentor yang relevan dengan situasi kamu saat ini. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu cara menemukan mentor saat kerja remote. Banyak orang berpikir kalau mencari mentor itu sulit, padahal di era digital sekarang kamu bisa menemukan mentor dari mana aja. Mulai dari lingkungan kerja kamu sendiri, mungkin ada senior yang kamu kagumi atau atasan yang terbuka untuk berbagi pengalaman. Tapi kalau nggak ada, kamu juga bisa mencari di luar perusahaan kamu ya. Coba kamu aktif di berbagai komunitas profesional di LinkedIn, atau ada grup Slack, atau forum industri, atau grup Telegram, atau ikut webinar dan program mentoring secara online. Atau bahkan bisa juga senior-senior di kampus kamu yang kamu kenal, dan ternyata misalnya karir mereka sekarang udah oke gitu ya. Itu bisa juga tuh. Banyak banget sebenarnya ya profesional yang terbuka untuk jadi mentor informal kalau kamu mendekat dengan cara yang tepat. Yang penting jangan langsung minta jadi mentor saya dong gitu ya. Itu lebih baik kamu mulai dengan membangun hubungan dulu. Misalnya kasih komentar yang insightful di postingan mereka, ajak diskusi ringan via DM, atau tanya pendapat mereka tentang hal yang sedang kamu hadapin. Dari situ hubungan bisa berkembang secara organik, dan tanpa kamu sadari ya, mungkin mereka sudah menjadi mentor kamu. Oke, poin yang selanjutnya adalah poin yang keempat adalah membangun hubungan mentorship yang produktif. Punya mentor aja sebenarnya nggak cukup ya. Yang bikin hubungan mentorship berhasil adalah bagaimana kamu menjaga komunikasi dan sikap kamu selama prosesnya berlangsung. Sebagai mentee ya, atau kamu yang dimentorin gitu ya, kamu tuh sebenarnya harus aktif. Jangan pasif nunggu mentor nanya. Siapkan pertanyaan, bahas masalah-masalah yang konkret, dan tunjukkan bahwa kamu memang serius ingin berkembang. Tunjukkan rasa hormat terhadap waktu dari mentor kamu. Jangan terlalu sering minta waktu tanpa arah pembicaraan yang jelas. Sebaiknya kamu jadwalkan sesi secara rutin, misalnya sebulan sekali, dan sebelum sesi berlangsung, kirimkan agenda atau hal-hal yang ingin kamu bahas. Dan yang paling penting, dengarkan ya. Mungkin kamu nggak selalu setuju dengan semua saran mentor, tapi cobalah pahami perspektif mereka sebelum menolak atau mengabaikannya. Mentor yang baik akan menghargai mentee yang terbuka dan reflektif terhadap dirinya. Poin yang kelima, manfaat jangka panjang dan punya mentor. Tentu saja hubungan mentorship yang baik bisa berdampak luar biasa. Kamu nggak cuma dapat bimbingan teknis atau masukan secara karir, tapi juga networking yang lebih luas, rekomendasi yang
kredibel, dan kadang peluang yang nggak pernah kamu sangka sebelumnya. Banyak profesional sukses yang cerita bahwa momen paling penting dalam karir mereka itu datang dari arahan atau dorongan dari mentor mereka. Apalagi dalam kerja remote, ketika kamu nggak kelihatan setiap hari oleh manajer atau atasan ya, peran mentor bisa menjadi kunci untuk tetap terlihat, tetap berkembang, dan tetap ngerasa terhubung dengan dunia profesional yang kamu geluti. Jadi kalau kamu kerja secara remote dan merasa karir kamu sudah mulai stagnan ya, coba pertimbangkan untuk mencari mentor. Bukan berarti kamu nggak cukup pintar atau nggak mampu berdiri sendiri, tapi karena kadang kita tuh butuh seseorang yang bisa membantu kita melihat arah ke yang lebih besar. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, apakah kamu sudah punya mentor atau pernah punya pengalaman dibimbing oleh seseorang yang berpengaruh dalam karir kamu? Coba deh ceritain di kolom komentar di bawah. Ya, buat kamu yang saat ini sedang mencari pekerjaan, silahkan kamu cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Path Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company yang company-nya ada di US dan juga ada di Europe, bahkan juga ada di Australia. Di-apply sebanyak-banyaknya disesuaikan dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kamu. Dan saya doakan semoga kamu bisa mendapatkan pekerjaan remote di Perth ya. Oke, begitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe untuk konten pengembangan karir lainnya. Dan share juga ke teman-teman kamu yang mungkin juga sedang kerja remote. Siapa tahu mereka juga sedang butuh mentor seperti kamu. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.